Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok For Live, Taste the Beef, Feel the Relief. Wait, kita belum kenalan. Kita kenalan dulu. Siapa nama kamu? Perkenalkan, saya Fadil Aulia Sajada dari tim promosi. Halo, perkenalkan nama saya Nada Aisyah Fahima dari tim produksi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alena Fanda dari tim delivery. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aning Jono Wijaya dari tim produksi. Halo, saya Marsha Hakimah dari tim promosi. Halo, nama saya Asna Faria Sadi, saya dari tim promosi. Halo, saya Fadul Fabrudin dari tim delivery. Baik, kita akan melanjutkan di latar belakang. Pada faktanya, makanan kearifan lokal kurang bersaing dengan makanan-makanan yang tren sekarang. Dengan itu, inilah yang menyebabkan daun semanggi kurang bersaing di kalangan tren sekarang. Akhirnya, kita mengambilkan 3 masalah utama, yaitu yang pertama, kurangnya inovasi penyajian dari olahan berbahan dasar daun semanggi yang dapat menarik konsumen. Selanjutnya, kurangnya nilai tambah harga jual produk sehingga belum mampu bersaing dengan produk olahan modern. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan daun semanggi bagi kesehatan pada masyarakat. Dengan itu, kita mengambil ide usaha, yaitu yang pertama, menambah inovasi penyajian dari olahan berbahan dasar daun semanggi yang dapat menarik konsumen. Yang kedua, pengemasan yang dapat lebih menarik konsumen, serta kemasan yang ramah lingkungan sebagai nilai tambah harga jual produk. Yang terakhir, daun semanggi dipromosikan sebagai makanan sehat untuk menambah wawasan masyarakat bahwa daun semanggi dapat mendukung pola hidup yang sehat. Oke, selanjutnya yaitu BMC. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu customer segment. Di sini ada 3, yaitu customer jobs. Di mana apa sih yang diperlukan oleh customer? Yaitu customer membutuhkan produk kuliner sehat, enak, dan unik yang bisa dinikmati berbagai kalangan dan juga bisa dijadikan oleh-oleh khas yang bernilai lokal. Lalu customer gains, di mana ini seperti manfaat apa sih yang diperlukan oleh customer? Yaitu customer ingin mendapatkan manfaat kesehatan sekaligus juga menjadi pengalaman kuliner baru sambil mendukung produk lokal yang berkualitas. Lalu yang terakhir yaitu customer pain, yaitu kekhawatiran customer itu apa sih? Nah, di sini customer ternyata memiliki kekhawatiran soal rasa, terus juga ketersediaan produk dan juga harga yang berpotensi mahal. Lalu di sini ada proposisi nilai. Di sini ada 9 nilai. Langsung saja saya bacakan. Yaitu di sini yang pertama newness atau kebaruan. Di mana olahan semanggi modern kita itu menjadi tahu bakso, es teh semanggi dan juga kecap yang belum ada di pasar manapun. Lalu kedua yaitu performance atau kinerja. Di sini kita menjadikan rasa yang nyaman di lidah sekaligus berkhasiat kurang lebih sama seperti obat yang mengandung protein, vitamin, serat dan juga antioksidan serta kecap yang estetik. Lalu di sini customisasi. Custom kita dari produk ini kita membuat topping yang berbagai atau topping tahu bakso yang variatif dan juga tingkat keseimbangan rasa teh dan semanggi yang balance. Lalu di sini yaitu getting the job done, di mana kita mengalternatifkan makanan ini atau minuman ini sehat dan juga bisa sekaligus dijadikan oleh-oleh yang khas. Lalu desain kami yaitu betul-betul yang kemasan kekinian, desain kecil, unik dan modern. Lalu untuk brand atau status dari produk kami yaitu simbol gaya hidup yang sehat, lokal dan juga peduli oleh lingkungan. Nah di sini harga kita sangat terjangkau untuk semua kalangan. Lalu risk reduction atau pencegahan risikonya yaitu kita higienisnya udah distandarisasi. Lalu bahan alami. Lalu juga yang terakhir yaitu kita ada garansi untuk produk yang rusak. Lalu yang terakhir yaitu convenience, yaitu sebuah kayak kemudahan yang kita berikan untuk konsumen yaitu konsumsi ini bisa, maksudnya produk ini siap dikonsumsi langsung dan mudah dibawa dan juga cocok untuk aktivitas sehari-hari. Lalu buat channel-channel untuk kita mempromosikan produk kami, yaitu di sini ada 2, yaitu offline dan online. Buat offline sendiri kita melakukan di stand atau bazar kampus. Kemarin saat expo kita melakukan penjualan di situ, lalu pameran MKM seperti CFD dan juga yang lain-lain. Lalu yang kedua yaitu online. Di sini kita memiliki 2 sosial media untuk promosi yaitu Instagram ada di atas sini, lalu WhatsApp ada nomornya di bawah ini. Lalu yang terakhir yaitu bagian customer relationship atau kerjasama kita. Nah apa sih yang kita tawarkan? Yaitu yang pertama mengadakan diskon rutin. Lalu yang kedua memposting ulang testimoni pelanggan lewat story Instagram kita. Lalu yang ketiga kita sering membuat polling interaktif lewat story Instagram. Dan juga yang terakhir kita menyediakan customer service yang ramah dan juga membantu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan oleh nomor di bawah ini ya. Oke, melanjutkan dari penjelasan BMC dari Alia. Di sini ada poin revenue streams atau area pendapatan kami, yaitu melalui penjualan makanan, minuman dan kitchen makanan kami yaitu tahu bakso semanggi. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama kami yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada physical resource, mencangkup tempat usaha, mesin, kendaraan, produk dan bahan baku. Yang kedua ada intellectual resource dengan hak cipta, merek dan partnership. Yang ketiga ada human resource yaitu sumber daya manusia yang atau kita semua ini satu kelompok yang melakukan aktivitas penjualan. Yang keempat ada financial resource, mencangkup dana, saldo tunai, kris atau non tunai atau sponsorship kami. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama yang kami lakukan, yaitu ada 7 poin. Yang pertama menjalin kerjasama pada pembudidaya daun semanggi. Ini tuh kerjasama langsung yang kita turun langsung ke
penjual daun semangginya. Yang kedua adalah menjaga higienitas selama proses produksi. Yang ketiga melakukan evaluasi dan uji mutu secara rutin. Yang keempat mendesain kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Yang kelima riset pengembangan produk untuk keberlanjutan bisnis. Yang keenam membuat konten pemasaran yang menarik. Yang ketujuh menjual produk baik online maupun offline. Kemudian ada key partnership atau partner utama kami. Di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama di supplier. Supplier kami di sini tuh ada petani sayur semanggi yang kita ambil dari 1 orang. Kemudian ada pedagang pasar yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Pedagang pasar kami itu tuh berbeda-beda, jadi sesuai kebutuhan kami. Yang kedua ada distribusi. Distribusi kita di sini yang sudah kami lakukan yaitu melalui expo atau bazar kampus yang kemarin di awal Desember sudah kami lakukan. Yang kedua itu ada distribusi yang mungkin kedepannya itu akan kami rencanakan secara matang, akan kami distribusikan melalui platform Gojek dan melalui kantin-kantin kampus. Yang ketiga promosi. Jadi promosi kami di sini itu melalui komunitas mahasiswa dan teman-teman kampus kami, terutama yang merupakan influencer kecil. Kemudian ada cost structure kami. Kita membagi menjadi 2, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini tuh mencakup peralatan masak dan biaya promosi atau pemasaran. Yang kedua ada biaya variabel. Di sini biaya yang berubah-ubah sesuai kebutuhan kami, yaitu ada bahan baku dan biaya operasional seperti bensin, listrik, dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya strategi branding. Kita mulai dari yang pertama, dari segi harga. Untuk strategi penetapan harga, itu berkembang dari penggunaan paket hemat dan promo untuk menarik minat awal konsumen, lalu bergeser menjadi harga yang lebih stabil dan konsisten seiring meningkatnya penerimaan pasar dengan fokus pada efisiensi sistem penjualan daripada potongan harga. Kemudian yang kedua dari segi produk mengalami perkembangan dari tahap uji coba kualitas dan tekstur menjadi penyesuaian varian rasa, serta kemudian kita sesuaikan berdasarkan preferensi konsumen hingga akhirnya dibentuk sebagai produk yang memiliki identitas dan siap dipasarkan secara lebih luas. Dan terakhir teman-teman yaitu dari segi strategi. Untuk strategi penjualan itu kita berubah dari uji coba pasar dengan jumlah pembeli terbatas menjadi pendekatan berbasis umpan balik pelanggan, kemudian diperluas melalui promosi langsung dan akhirnya dikembangkan melalui kombinasi penjualan offline dan sistem PO online. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai channel distribusi. Jadi kami menerapkan 2 saluran distribusi yang kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan distribusi secara offline dengan cara menjualnya secara langsung di lingkungan kampus melalui teman dan menjualnya di kelas atau lewat acara seperti expo. Nah, cara ini efektif karena target pasar utama kami adalah mahasiswa. Nah, sehingga proses transaksi ini lebih cepat tanpa biaya tambahan dan produk bisa langsung diterima oleh pembeli. Namun, kami juga menyediakan jasa antar yang dilakukan oleh tim delivery untuk di luar area owner. Nah, supaya menjangkau target pasar yang lebih luas. Selanjutnya kami juga melakukan distribusi secara online, yaitu dengan cara menggunakan via WhatsApp dan Instagram sebagai media pemasaran. Jadi konsumen dapat melihat katalog produk, menanyakan ketersediaan, lalu melakukan order melalui chat. Setelah itu pesanan akan diproses dan pembeli bisa memilih untuk mengambilnya secara langsung atau akan diantar sesuai kesepakatan. Selanjutnya pemasaran digital. Nah, kami menggunakan 2 platform untuk pemasaran digital. Yang pertama kami menggunakan via WhatsApp. Nah, kami menggunakan via WhatsApp dengan cara mengunggah poster, promosi, serta informasi produk dan jadwal penjualan ke status WhatsApp. Dan kami juga membagikannya ke kontak dan beberapa grup agar penyebaran informasinya lebih efektif. Selanjutnya kami menggunakan platform Instagram. Kami membuat beberapa konten promosi seperti membuat video, poster, dan pengumuman open batch yang kemudian kami unggah ke feed maupun story untuk meningkatkan visibilitas. Nah, jadi ini contoh kami membuat konten promosi melalui via Instagram, membuat poster dan pengumuman open batch yang kami unggah melalui via feed. Oke, selanjutnya ada hasil dan profitabilitas. Jadi selama 6 bulan kami telah mendapatkan pemasukan sebesar 1.089.000 dan pengeluaran sebesar 970.000. Artinya usaha ini telah mendapatkan untung sekitar 119.000. Nah, ini dapat dari mana? Kami telah menjual sekitar 286 biji es Maluku dalam 6 bulan, alias sekitar kurang lebih 50 packs reguler. Nah, di sini ada beberapa pengeluaran yang melebihi pemasukan. Ini ada alasannya tersendiri. Yang ini dikarenakan trial dan error di mana terlalu banyak produk yang dijual, namun tidak semua memiliki permintaan yang tinggi, kayak keychain dan es semanggi. Kemudian, terkadang kami juga ada melakukan stok ulang bahan baku dan packaging. Kemudian, kami membeli bahan baku dari pasar atau toko yang berubah-ubah menyebabkan harga yang berbeda, baik itu mahal maupun lebih murah. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal refleksi. Oke, sebelum refleksi kita tentunya sudah membahas tentang ide usaha, strategi penjualan, branding produk, dan juga banyak hal lainnya. Nah, di refleksi ini kita hanya akan mengulas kembali
Pertama, kolaborasi dan wawasan ya. Setelah kita melakukan berbagai macam usaha branding dan kontribusi dalam Expo, membuat tim memahami cara kerja bisnis sendiri dan juga bisnis orang lain, dan menemukan ide bagaimana untuk mengembangkan suatu produk. Nah, yang kedua adalah minat pengunjung yang sudah terbilang cukup tinggi ya. Banyak pengunjung penasaran dengan kombinasi tahu bakso dan daun semanggi yang menunjukkan potensi pasar yang saat ini cukup menjanjikan. Nah, yang ketiga adalah manajemen waktu dan persiapan. Nah, beberapa hal teknis seperti stok, display, dan pelayanan sudah bisa terbilang cukup baik dan efisien. Nah, selanjutnya ada strategi keberlanjutan agar usaha kita ini tidak mati dan hanya dalam jangka waktu yang singkat. Yang pertama ada meningkatkan konsistensi rasa dan kualitas. Ini adalah kunci penting dalam strategi keberlanjutan. Pada cara kita menjaga cita rasa dan standar produk agar apa? Agar pelanggan merasa percaya dan mau membeli berulang kali. Dan yang kedua, pengembangan varian produk yang manakala ini artinya adalah menambah pilihan rasa atau bentuk agar konsumen tidak bosan dan ada alasan terus untuk terus mencoba produk kita yang kita branding terus ini. Yang ketiga adalah memperkuat keikutsertaan dalam kegiatan promosi. Usaha kita ini sangat terbantu sekali dalam kegiatan-kegiatan promosinya seperti expo, bazar, dan lain-lain. Dengan kita mengikuti peluang ini, promosi pada usaha kita seperti bazar di kampus kerjasama dengan acara-acara kampus, maka penjualan musiman ini sangat-sangat dapat meraih keuntungan yang maksimal gitu dan terus dikenal. Oke, sekian dari presentasi kami. Jangan lupa untuk follow IG For News dan beli produknya. Oke, cukup itu. Terima kasih. Terima kasih.